Bapak, Ibu, saudara-saudari, para meditator yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran singkat dan praktek meditasi malam ini. Para saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema perhatian yang diambil dari surat 46 dari buku Weekly Teaching Years 1. Sebelumnya akan kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 37 sampai dengan 39. Mari kita mengawalinya dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para meditator yang dikasihi Tuhan, memberi perhatian secara penuh pada kata doa atau mantra adalah inti dari meditasi. Pater John Min selalu menekankan, ucapkan saja mantramu, hanya itu yang perlu. Tetapi para saudara, kita tahu bahwa pikiran-pikiran kita akan selalu memunculkan lanturan-lanturan. Kita seringkali cemas dan khawatir, takut dan gelisah. Kita juga terus memikirkan masa depan kita. Kita membuat rencana-rencana dan sebagainya. Karena itu, mantra amat penting untuk membantu kita untuk berfokus sepenuhnya. Ada sebuah kisah dari India yang menggambarkan betapa pentingnya alat bantu untuk berfokus. Dikisahkan tentang gajah. Gajah bukanlah binatang yang tenang, bukan juga binatang yang bijak, dan bertingkah laku baik seperti yang sering digambarkan. Gajah jika tidak dikendalikan, mereka akan berjalan kemana saja, menabrak semua yang ada di hadapannya. Setiap ada kesempatan, belalainya yang licik akan mengambil apa saja yang dapat diambil. Mengambil pisang, mengambil mangga, mengambil makanan macam-macam, ataupun juga menggoda warung-warung di pinggir jalan yang dilewatinya. Nah, mereka yang melatih gajah, yaitu para pawang itu, sangat menyadari akan hal ini. Dan ketika mereka harus membawa gajah melewati jalanan yang ramai dalam arak-arakan keagamaan, ataupun sebuah upacara perkawinan, mereka mempunyai dua cara untuk mengendalikan tingkah laku gajah tersebut. Pertama, mereka akan mendandani gajah secara khusus dengan dekorasi dan tempat duduk di punggungnya. Nah, hal ini akan membuat gajah merasa dirinya penting. Cara ini akan mendorong gajah untuk berjalan hati-hati dan penuh perhitungan. Cara kedua, mereka menaruh sebuah ranting pada belalainya untuk dipegang. Dan gajah itu dengan bangga menggenggamnya dan tidak tergoda dengan cara apapun untuk mengambil makanan-makanan yang lezat. Nah, para meditator, pikiran-pikiran kita itu sebenarnya juga seperti gajah ini. Jika seperti pawang, kita memberitahu pikiran kita bahwa
kita sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Dan kita memberi sesuatu untuk berpegang seperti mantra. Sepertinya kita membuat sesuatu yang nampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, jika kita menerima kodrat pikiran kita yang memang seringkali nakal, lalu kita mampu untuk mengembangkan suatu strategi dan menghadapinya, yaitu dengan mempergunakan mantra, berpusat pada mantra. Daripada kita itu jengkel atau marah karena pikiran kita begitu mudah tergoda untuk mengikuti kecenderungan-kecenderungan ataupun khayalan-khayalan, dan seringkali juga pikiran-pikiran kita berkeliaran kemana-mana. Maka juga sebagaimana dalam Injil tadi, kita dengarkan dalam Injil Yohanes tadi, Yesus kepada 2 murid Yohanes yang mengikutinya mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang kamu cari? Nah, Yesus menanyai maksud atau tujuan dari 2 murid Yohanes tadi yang mengikuti dia. Lalu setelah pertanyaan itu, Yesus memberi suatu ajakan, dan ini soal perhatian. Yesus mengatakan, mari dan kamu akan melihatnya. Ini adalah ajakan agar mereka pertama-tama apa? Memberikan perhatian pada tempat di mana Yesus tinggal dan bagaimana Yesus hidup. Jadi bukan pertama-tama memperhatikan soal tujuan, maksud mereka mengikuti Yesus, tapi Yesus mengundang mereka agar mereka memberikan perhatian secara penuh soal di mana Yesus tinggal dan bagaimana Yesus menjalani kehidupan itu. Nah, dengan ini para murid Yohanes tadi diajak untuk pertama-tama justru mengabaikan, meninggalkan, melupakan dulu gagasan pribadi yang ada pada benak mereka. Dan ternyata apa? Setelah mereka hari itu tinggal bersama dengan Yesus, mereka ternyata mengalami sesuatu yang sungguh amat indah. Lalu menceritakan pengalaman itu dengan penuh antusias kepada teman-temannya. Mereka mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Itu terjadi karena mereka sungguh memberikan perhatian pada tempat tinggal Yesus dan bagaimana cara hidup Yesus itu. Nah, para meditator yang terkasih, memberi perhatian adalah fokus pada satu hal dan membiarkan diri kita terserap habis olehnya. Misalnya, ketika kita mampu untuk mendengarkan homili seorang imam dengan baik, atau kita sedang mendengarkan dengan penuh minat, dengan penuh perhatian orang-orang yang berkeluh kesah kepada kita, atau kita mendengarkan musik tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Atau ketika kita mampu berfokus pada pekerjaan, pada doa, tanpa memikirkan hasil atau imbalan. Atau ketika kita mampu untuk menyentuh sesuatu tanpa bertanya ini dan itu. Nah, saat itulah terjadi apa yang disebut memberikan perhatian secara penuh. Mengucapkan mantra atau kata doa dan mendengarkannya dalam hati saat diucapkan dari kedalaman batin kita, tanpa memikirkan apa arti mantra tersebut, itu adalah soal memberi perhatian secara penuh. Memberi perhatian ini memang tidak gampang. Ini sulit. Karena apa? Karena mengandaikan kehilangan ego atau mengesampingkan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Dalam memberi perhatian secara penuh ini, kita memang kehilangan diri kita sendiri sebagai pusat perhatian. Pelanturan-pelanturan dalam meditasi seringkali terjadi ketika perhatian pada mantra itu berubah menjadi perhatian pada apa saja yang muncul dalam pikiran kita, yang secara tanpa sadar
kita menikmati kehadirannya. Kerap kali cara berdoa kita pun, ya, bahkan cara hidup kita itu dipenuhi dengan permintaan dan tawar-menawar agar memperoleh apa yang saya inginkan. Dengan Tuhan pun seringkali kita juga tawar-menawar. Banyak orang mencoba untuk mempengaruhi Tuhan agar ya memenuhi apa yang diinginkan, yang diharapkan. Mereka lupa bahwa Tuhan mengetahui benar-benar kebutuhan mereka, bahkan sebelum mereka mengungkapkannya dalam kata-kata. Doa dengan memberikan perhatian penuh atau hadir atau membuka diri apa adanya di hadapan Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa. Dan kita bisa melihat ya, tahap-tahap dari memberi perhatian secara penuh ini. Pertama-tama, kita sadar akan adanya kegagalan. Kita sadar bahwa memang kita gampang gagal. Sering waktu, kita sadar bahwa perhatian kita yang kita berikan itu tidak bertahan lama. Dalam meditasi misalnya, ya paling ya beberapa menit sudah pikiran kita melantur kemana-mana. Dalam memberikan perhatian kepada orang, ya mungkin ya 2-3 minggu awalnya ya amat perhatian, tapi lambat laun berkurang, lalu tiba-tiba ya hilang. Atau dalam pekerjaan, kalau kita mendapatkan pekerjaan baru, awalnya kita begitu perhatian, begitu punya atensi, tapi lambat laun kemudian berkurang dan sebagainya. Nah, kita seringkali merasa gagal, lalu kemudian frustasi sehingga kita tidak mau lagi memberikan perhatian. Entah itu dalam meditasi, dalam hubungan dengan orang atau pekerjaan. Dalam meditasi misalnya, ya kita merasa tidak punya waktu lagi. Kita sibuk dengan banyak urusan, banyak pekerjaan dan sebagainya. Kita sadar bahwa kita kemudian berhenti untuk melakukannya itu. Yang kedua, kesadaran untuk memulai lagi. Meskipun kita gagal, tapi kita seringkali juga tiba-tiba muncul suatu kerinduan, keinginan untuk memulai lagi. Meskipun pengalaman kita seringkali bahwa dalam meditasi kita mengalami banyak pelanturan, tapi kita kemudian ingin memulainya lagi. Maka hal yang sama juga ketika orang berhenti meditasi, suatu saat orang bisa tiba-tiba ada kerinduan dan ingin ya memulainya lagi. Dia berkata, sudah saatnya saya bermeditasi lagi dan saatnya saya untuk mengatur waktu secara khusus. Saya ingin memberikan perhatian secara khusus pada mantra, pada meditasi. Nah, kesadaran untuk memulai lagi ini ibarat gelombang laut yang selalu datang menggantikan gelombang sebelumnya yang lenyap di tepi pantai itu. Para sahabat meditator yang terkasih, Pater John Main mengajar kita cara mengucapkan mantra itu. Pertama-tama, ya ucapkan dalam hati. Jangan menggerakkan bibir atau lidah Anda. Ucapkan secara lembut dan jangan dipaksakan. Ucapkan dengan tekanan yang sama dan jelas pada setiap suku kata. Lalu dengarkan suara ucapan itu. Dengarkan dalam hati. Jangan sibuk dengan arti dari mantra itu. Dan jangan mencoba mengatur mantra itu. Rangkulah mantra sebagai suatu bentuk disiplin diri dan sekaligus sebagai ungkapan iman dan cinta pada Tuhan. Nah, ketika kita sungguh memberikan perhatian secara penuh pada mantra itu, kita bisa merasakan sesuatu. Kita memang tidak tahu pada tahap meditasi mana Roh Kudus akan mengambil alih dan memimpin kita ke dalam sumber kasih antara Kristus dan Sang Pencipta. Namun, kita tidak akan menyadari bisikannya
jika kita masih tersangkut pada pikiran-pikiran kita sendiri, daripada mengucapkan mantra kita dengan penuh iman, penuh keyakinan, dan penuh kasih, tanpa mengharapkan apapun. Sebagaimana kata Yesus, Bapamu tahu apa yang engkau perlukan sebelum engkau memintanya. Di sini kita melihat keindahan kasih yang tanpa syarat. Seperti dalam Injil itu digambarkan seperti seorang kanak-kanak. Kepercayaan mereka dan kemampuan anak-anak yang luar biasa untuk terserap sepenuhnya dalam hal apapun yang mereka lakukan. Ini kiranya merupakan sikap yang perlu kita pulihkan kembali. Keterserapan total dalam kata doa yang kita perlukan untuk membawa kita masuk dalam hadirat yang ilahi. Karena itu, Pater John Min menekankan bahwa mantra itu akan membuat kita menjadi sederhana, seperti anak kecil dalam Injil. Kualitas istimewa anak kecil adalah kesederhanaannya. Dia tidak berpikir tentang dirinya, tidak memiliki kesadaran yang tertuju pada dirinya sendiri. Ini berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu sangat kompleks karena selalu berpikir tentang dirinya dan menganalisis dirinya sendiri. Nah, mantra membuat kita menjadi sederhana, simple, seperti anak kecil yang tidak sibuk mengurusi dan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi seorang yang penuh perhatian, penuh atensi, dan kehadiran yang tidak macam-macam. Kesederhanaan semacam itulah yang kiranya juga menjadi karakteristik hidup dari para kudus. Maka para meditator yang terkasih, kita diundang untuk memberi perhatian penuh pada mantra, berfokus pada mantra itu, terus mengucapkan dari keheningan batin tanpa memikirkan arti mantra itu. Di sini kita akan belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan pada ego. Dan mantra ini mengalihkan diri dari keterpusatan pada diri sendiri, menuju kepada keterpusatan pada orang lain. Ini akan membuat pikiran menjadi diam, hening, dan fokus, perhatian, sehingga tercipta harmoni dengan roh dan jiwa kita. Sebagai penutup ada kisah kecil, ada serombongan turis yang berpergian dengan bis. Ketika bis melalui pemandangan alam yang indah dan objek wisata yang sangat menarik, mereka sibuk dengan kamera-kamera masing-masing dan langsung mengambil foto sana-sini sepuas hati, selfie macam-macam. Pada akhir perjalanan, mereka dijamu dengan makan malam yang istimewa yang memang secara khusus disiapkan untuk mereka. Hari itu adalah hari Paskah, sehingga berbagai masakan yang berbasis kambing, domba disiapkan dengan baik dan sesempurna mungkin. Sementara mereka duduk dan makan bersama di meja makan yang besar, mereka sibuk dalam diskusi dan bincang-bincang yang seru, dan semua orang ikut terlibat dalam diskusi itu. Di akhir acara makan malam, datanglah si juru masak mendekati mereka dan bertanya, "Bagaimana rasanya masakan kambing tadi?" Mereka semua diam, tidak bisa menjawab pertanyaan koki tersebut. Mereka semua dengan rasa malu menjawab bahwa mereka tidak ingat rasa masakan kambing tadi, lantaran mereka sibuk dengan diskusi. Para sahabat, jangan sampai kita sibuk dengan pikiran-pikiran sendiri dan kita kurang memberi perhatian
kurang sungguh-sungguh memberikan perhatian yang penuh pada kata doa itu. Marilah kita terus bertekun dan biarlah mantra ini menjadi disiplin diri sehingga kita sungguh terus mempunyai perhatian yang penuh akan kata doa itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat meditator yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama melakukan sejenak praktek meditasi kita. Duduklah dengan rileks, dengan tenang, santai. Usahakan punggung tegak dan pejamkan mata Anda. Ucapkan dalam hati mantra Anda, tidak perlu menggerakkan bibir atau lidah Anda. Ucapkan saja secara lembut dalam batin dan jangan dipaksakan. Mari kita masuk dalam doa. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.